Setiap pagi kita bangun, menyikat gigi, berpakaian rapi, berangkat kerja. Semua tampak biasa, tapi kadang, jauh di dalam diri ada pertanyaan yang samar. Sebenarnya untuk siapa semua ini? Rutinitas yang membuat kita lupa bahwa kita bukan mesin. Kita manusia yang dulu pernah bermimpi, tapi kini hanya beralih tanpa arah. Pernah gak sih kamu merasa kamu hidup, tapi nggak benar-benar hidup? Alarm berbunyi, kamu bangun, buka ponsel, lihat notifikasi. Lalu terburu-buru mengejar waktu kerja, tugas, rapat, macet, pulang, dan tidur. Ulangi lagi besok. Dan entah sejak kapan rutinitas itu berubah menjadi dinding. Dinding tak terlihat yang membatasi kita dari hal-hal yang dulu kita cintai. Dulu kita ingin menjadi seniman, tapi sekarang kita hanya menggambar tanda tangan di laporan kantor. Dulu kita ingin menjelajahi dunia, tapi sekarang kita hanya berpindah dari meja ke kursi, dari layar ke layar. Dulu kita ingin bahagia, tapi sekarang kita bahkan lupa rasanya. Mungkin ini bukan soal waktu, mungkin ini soal arah. Kita sering terlalu sibuk mengejar hidup yang benar, sampai lupa menanyakan, benar untuk siapa? Kita ingin dianggap sukses, tapi standar sukses siapa yang kita kejar? Kita ingin dianggap bahagia, tapi bahagia versi apa? Kita tumbuh di dunia yang cepat sekali menilai, berapa gajimu, apa pekerjaanmu, apa statusmu. Seolah nilai manusia diukur dari hasil, bukan dari hati. Padahal, kadang yang paling penting bukan apa yang kita punya, tapi bagaimana kita merasa. Bayangkan sebentar, kalau hari ini kamu berhenti sejenak, menutup layar, mematikan notifikasi, dan benar-benar diam. Apa yang kamu rasakan? Sunyi, sepi, atau justru lega? Kita sering takut diam, karena saat diam kita mulai mendengar suara yang selama ini kita abaikan. Kita semua sedang berjuang, mungkin kamu juga. Berjuang menyeimbangkan tanggung jawab, harapan, dan kenyataan. Kita ingin punya cukup uang, tapi juga ingin punya waktu. Kita ingin mengejar mimpi, tapi juga takut kehilangan stabilitas. Dan di tengah semua itu, kita kehilangan satu hal yang paling sederhana, rasa hadir. Pernah gak kamu duduk bersama seseorang yang kamu sayangi, tapi pikiranmu sibuk di tempat lain? Tubuhmu ada di sana tapi hatimu entah kemana. Kita hidup di masa di mana kehadiran jadi langka. Padahal mungkin makna hidup itu sederhana, menjadi hadir sepenuhnya. Kita nggak perlu menunggu dunia berubah untuk mulai hidup lebih bermakna. Kadang semua dimulai dari hal kecil. Dari menyapa orang tua pagi-pagi, dari menatap langit sebelum berangkat kerja, dari memberi jeda untuk diri sendiri. Coba hari ini, sebelum tidur, tanyakan ke diri sendiri, apa hal kecil yang membuatku bersyukur hari ini? Bisa jadi cuma secangkir kopi yang enak, atau tawa singkat dengan teman. Tapi dari hal-hal itulah hidup perlahan punya warna lagi. Eksistensialisme adalah filsafat tentang keberadaan, tentang manusia yang sadar bahwa ia hidup. Dan kesadaran itu bisa jadi anugerah, tapi juga bisa jadi beban. Kita tahu bahwa kita ada, tapi kita juga tahu bahwa suatu hari nanti kita akan tiada. Kita bekerja, bermimpi, mencintai, namun di ujung semua itu ada keheningan yang tak bisa dihindari. Dari sanalah pertanyaan besar lahir. Untuk apa semua ini? Jean-Paul Sartre berkata, eksistensi mendahului esensi. Artinya kita lahir tanpa makna. Kita tidak membawa tujuan dari langit. Tidak ada naskah yang ditulis untuk kita. Dunia tidak menunggu kita lahir dengan tugas tertentu. Kita hanya muncul tanpa arah dan tanpa arti. Dan disitulah letak kebebasan manusia. Kita sendirilah yang bertanggung jawab menciptakan makna itu. Tapi kebebasan itu tidak selalu indah, karena di balik kebebasan ada kecemasan. Begitu kita sadar bahwa hidup ini tidak punya makna bawaan, kita mulai merasa kosong. Kita mencari pegangan agama, pekerjaan, cinta, pengakuan sesuatu yang bisa membuat kita berasa berarti. Namun seberapa banyak pun kita temukan, rasa hampa itu tetap bisa datang kembali. Albert Camus menyebut sebagai absurditas, kesenjangan antara keinginan manusia untuk menemukan makna dan dunia yang diam yang tak menjawab. Kita berteriak, tapi dunia hanya membalas dengan sunyi. Dan di sanalah dilema itu hidup. Apakah kita menyerah pada kekosongan atau justru menantangnya? Camus bilang, satu-satunya jawaban adalah pemberontakan, bukan melawan dunia, tapi melawan absurditas itu sendiri. Kita tahu hidup ini tidak punya makna yang pasti, namun kita memilih untuk tetap hidup, tetap menciptakan, tetap mencintai seolah-olah makna itu ada. Itu adalah bentuk keberanian paling manusiawi, menolak putus asa dan memilih untuk tetap memberi arti,
meski tahu bahwa dunia mungkin tidak peduli. Eksistensialisme bukan tentang pesimisme. Ia bukan ajaran untuk menyerah, justru sebaliknya. Ia mengingatkan bahwa hidup ini memiliki sepenuhnya. Tidak ada jalan yang benar, tidak ada tujuan yang diberikan. Kamu sendiri yang menentukan siapa dirimu dan apa arti dari semua ini. Mana setiap pilihan yang kamu buat, setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah pernyataan. Aku ada dan aku memilih untuk memberi makna. Mungkin itu inti dari eksistensi. Menyadari kehampaan, namun tetap berani mencintai hidup. Dunia kerja modern menjanjikan stabilitas, gaji, status, dan pengakuan. Tapi seringkali di balik semua itu ada kekosongan. Kita sibuk mengejar angka, tapi kehilangan arah. Kita bekerja untuk hidup, tapi lupa bagaimana rasanya benar-benar hidup. Karl Marx menyebut alienasi, sebuah kondisi ketika manusia terpisah dari makna dan kerjanya sendiri. Kita menciptakan sesuatu, tapi hasilnya bukan milik kita. Kita memberi waktu, tenaga, dan pikiran, tapi yang tumbuh bukan lagi kepuasan, melainkan jarak. Jarak antara diri dan karya, antara hati dan hasil, antara manusia dan makna. Dulu bekerja adalah ekspresi diri. Manusia membuat sesuatu dengan tangan dan jiwanya, dan dalam proses itu ia merasa hidup. Tapi kini banyak dari kita bekerja bukan untuk mencipta, melainkan untuk bertahan. Bukan untuk mengekspresikan makna, melainkan untuk memenuhi target. Produktivitas menjadi ukuran moral baru. Kita dinilai dari seberapa sibuk kita, bukan seberapa bahagia kita. Ironis bukan? Kita hidup di zaman paling efisien, namun merasa paling lelah. Kita bisa terhubung dengan siapapun, namun jarang benar-benar terhubung dengan diri sendiri. Kita punya segalanya untuk membuat hidup lebih mudah, tapi justru makin sulit merasa hidup. Kita terasing dari waktu karena semuanya serba cepat. Kita terasing dari alam karena dinding kantor dan layar menutupi langit. Kita terasing dari sesama karena hubungan digantikan oleh interaksi virtual. Dan akhirnya kita terasing dari diri kita sendiri. Kadang di tengah lembur yang panjang, di antara file dan rapat tanpa akhir, kita tiba-tiba berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, kenapa aku melakukan semua ini? Pertanyaan sederhana tapi seringkali menakutkan. Karena kita tahu menemukan jawaban yang jujur bahwa mungkin kita tidak tahu. Marx percaya alienasi adalah gejala dari sistem yang memisahkan manusia dari hasil dan makna kerjanya. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, mungkin alienasi juga adalah tanda bahwa jiwa manusia menolak jadi mesin. Kita bisa bertahan di dalam sistem, tapi kita bisa menghapus kebutuhan untuk merasa hidup. Ada kalanya kita butuh berhenti sejenak, menatap keluar jendela, menghirup udara, dan mengingat bahwa kita bukan hanya pekerja. Kita manusia, kita punya rasa ingin tahu, punya imajinasi, punya kebutuhan untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Bukan sekedar produktif, tapi juga utuh. Mungkin di dunia yang menuntut kecepatan dan hasil, tindakan paling manusiawi justru adalah melambat, menemukan kembali makna di balik setiap pekerjaan kecil, menyadari bahwa kerja bukan hanya tentang apa yang kita hasilkan, tapi tentang kita siapa menjadi dalam proses itu. Karena mungkin yang paling berharga bukan hasil dari kerja kita, melainkan bagian diri yang masih mampu merasa di tengah semua kesibukan itu. Di antara kesibukan dan target, ada suara kecil yang sering kita abaikan. Suaranya lembut, nyaris tidak terdengar. Ia bertanya, apakah ini hidup yang aku pilih? Tapi pertanyaan itu jarang kita jawab. Bukan karena kita tidak tahu, melainkan karena kita takut. Takut gagal, takut miskin, takut mengecewakan orang tua. Kita hidup dalam dunia yang menuntut kepastian, padahal hidup sendiri selalu penuh ketidakpastian. Maka kita belajar menekan diri, mengikuti jalan yang dianggap aman, dan perlahan kita berhenti mendengar suara hati kita sendiri. Namun, keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap berjalan, meskipun takut itu ada. Karena disitulah kata para filsuf eksistensialis manusia menjadi autentik. Keautentikan berarti hidup sesuai kesadaran diri sendiri, bukan sekedar mengikuti harapan orang lain, bukan sekedar menurut peta yang sudah digambarkan oleh masyarakat. Kamu boleh mengambil resiko, boleh tersesat, boleh gagal, selama langkahmu adalah pilihanmu sendiri. Soren pernah menulis, ketakutan adalah pintu menuju kebebasan. Dan Sartre melanjutkan, manusia dikutuk untuk bebas. Artinya, kita tidak bisa menghindari pilihan. Bahkan ketika kita tidak memilih, itu pun sebenarnya sebuah pilihan. Maka setiap hari, kita sedang menciptakan diri kita sendiri, lewat keputusan kecil,
apa yang kita kerjakan, siapa yang kita dengarkan, dan hal apa yang berani kita lepaskan. Eksistensialisme tidak meminta kita menyerah, tidak menyuruh kita meninggalkan dunia. Ia hanya ingin kita sadar bahwa hidup ini tidak punya makna yang sudah disediakan. Sadar bahwa kita sendirilah yang menulis arti di atas lembaran kosong itu. Jadi mungkin setiap kali kita merasa hampa, bukan karena hidup kehilangan makna, tapi karena kita berhenti menciptakannya. Mungkin hidup bukan tentang menemukan jalan yang benar, tapi tentang berani mengakui jalan yang benar untuk diri sendiri. Dan mungkin kesadaran itulah awal dari keberanian. Keberanian untuk hidup bukan seperti yang diinginkan orang lain, tapi seperti yang benar-benar kita rasakan dari dalam diri. Pernahkah kamu merasa seperti terjebak dalam hidup sendiri? Bangun setiap pagi, pergi ke tempat yang sama, bertemu orang yang sama, melakukan hal yang sama, tapi entah kenapa, semuanya terasa kosong. Filsuf Prancis Jean-Paul Sartre pernah berkata, manusia dikutuk untuk bebas. Kata dikutuk dan bebas terasa seperti dua hal yang bertentangan, tapi justru disitulah letak paradoksnya. Kita bebas untuk memilih jalan hidup kita, tapi kita juga terbebani oleh tanggung jawab atas setiap pilihan itu. Menurut Sartre, sejak kita lahir tidak ada takdir, tidak ada rencana besar yang sudah ditentukan untuk kita. Tidak ada Tuhan atau sistem yang memaksa kita menjadi sesuatu. Kitalah yang harus menciptakan makna hidup kita sendiri. Itulah kebebasan, dan kebebasan itu tidak selalu terasa menyenangkan. Bayangkan, ketika kamu tidak puas dengan hidupmu, kamu bisa aja menyalahkan keadaan, atasan, orang tua, ekonomi, atau sistem. Tapi Sartre akan berkata, tidak, itu pilihanmu. Kamu memilih untuk tetap di situ. Kamu memilih untuk bertahan. Kamu memilih untuk tidak memilih, dan itu juga sebuah pilihan. Kebebasan Sartre bukanlah soal bisa melakukan apa saja, melainkan kesadaran bahwa setiap keputusan membawa konsekuensinya sendiri. Sartre percaya, begitu kita sadar bahwa kita bebas, kita juga sadar bahwa kita tidak punya alasan untuk lari dari tanggung jawab. Kita tidak bisa berkata, aku begini karena sistem, atau aku begini karena nasib. Karena pada akhirnya, kita selalu bisa memilih respon terhadap keadaan. Kebebasan itu menakutkan, karena artinya kita tidak bisa menyembunyikan di balik alasan apapun. Tapi di sisi lain, kebebasan itu juga indah, karena artinya kita tidak punya kekuatan untuk mengubah arah hidup kita kapan aja. Mungkin kamu sedang di titik hidup di mana semuanya terasa abu-abu. Kamu merasa kehilangan arah, kehilangan semangat. Tapi ingat, dalam pandangan Sartre, makna hidup tidak ditemukan melainkan diciptakan. Dalam konteks karir, kebebasan bisa berarti banyak hal. Bagi sebagian orang, kebebasan berarti berani berhenti dari pekerjaan yang membunuh jiwamu, pekerjaan yang membuatmu lupa siapa dirimu, yang membuatmu mati rasa meski gajinya besar. Tapi bagi yang lain, kebebasan justru berarti menemukan makna baru dalam pekerjaan yang sama, mengubah cara pandang, melihat ulang kenapa kamu memulai, dan memberi arti baru pada rutinitas yang dulu terasa hampa. Kebebasan Sartre bukan sekedar melarikan diri dari sesuatu, tapi menyadari bahwa kamu selalu punya pilihan. Tapi hari ini kamu bisa memilih untuk mengeluh atau bersyukur, untuk stagnan atau bertumbuh, untuk menunda atau bertindak. Dan setiap pilihan itu, besar atau kecil, sedikit demi sedikit, membentuk siapa dirimu sebenarnya. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti mendorong batu ke puncak gunung? Setiap hari kita berusaha, bekerja, belajar, mencintai, atau berjuang, hanya untuk melihat segalanya jatuh lagi ke bawah. Besok kita mulai lagi dari awal, seolah hidup ini adalah siklus tanpa akhir. Albert Camus, seorang filsuf asal Prancis, menulis tentang hal itu, tentang Sisyphus, tokoh dalam mitologi Yunani yang dihukum oleh para dewa, untuk mendorong batu besar ke puncak gunung, hanya agar batu itu menggelinding jatuh setiap kalinya hampir sampai. Tak ada akhir, tak ada hasil, hanya kerja tanpa henti. Tapi Camus berkata sesuatu yang mengejutkan. Ia menulis, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Di permukaan, kisah Sisyphus adalah tragedi. Tapi bagi Camus, itu bukan tentang penderitaan, melainkan tentang kesadaran. Sisyphus sadar bahwa batu itu akan jatuh, sadar bahwa usahanya sia-sia. Tapi justru disitulah kebebasan sejatinya muncul. Karena ketika Sisyphus menerima absurditas, itu menerima bahwa dunia tak memberi makna yang pasti. Ia menjadi bebas untuk menciptakan maknanya sendiri. Bukankah hidup kita juga begitu? Kita tahu
Pada akhirnya semua akan berakhir. Semua pencapaian, cinta, bahkan kenangan akan memudar. Tapi justru karena itu, kita punya ruang untuk memberi makna sendiri. Camus menyebut hidup ini absurd, tapi bukan dalam arti negatif. Absurd berarti ketegangan antara dua hal, antara kerinduan manusia akan makna dan kenyataan bahwa dunia ini diam, ia tidak menjawab. Kita bertanya, untuk apa semua ini? Dan dunia hanya sunyi. Tidak ada jawaban yang pasti, tapi keheningan itu lahir kebebasan untuk menjawab sendiri. Mungkin kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah, di hasil, di kesuksesan, di pengakuan orang lain, padahal seperti Sisyphus, makna justru lahir dari proses itu sendiri, dari kesadaran kita saat mendorong batu kehidupan setiap hari. Bangun pagi, menyiapkan diri, menghadapi dunia. Meskipun kita tahu akan ada batu yang jatuh lagi, tapi kita memilih untuk tetap melakukannya. Camus menulis bahwa kesadaran adalah kemenangan kecil manusia, karena ketika kita sadar akan absurditas hidup dan tetap memilih untuk hidup, kita telah menolak menyerah. Kesadaran itu seperti cahaya kecil di tengah kegelapan, bukan untuk menghapus kegelapan, tapi untuk menunjukkan bahwa kita masih ada di sana. Sisyphus sadar, dan dalam kesadarannya, ia menjadi lebih besar dari nasibnya. Ia tidak lagi korban, ia adalah pelaku. Ia tahu batu itu akan jatuh, tapi ia tetap tersenyum. Mungkin kita bisa belajar dari Sisyphus. Kita bisa mengendalikan segalanya. Kadang usaha gagal, cinta tak berbalas, harapan tak terpenuhi. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Ketika kita menyadari absurditas itu, kita berhenti mencari makna dari luar dan mulai menumbuhkannya dari dalam. Bahagia bukan lagi tentang sampai di puncak, tapi tentang langkah-langkah kecil saat mendaki. Setiap napas, setiap detik, setiap perjuangan adalah bentuk perlawanan terhadap kehampaan. Hidup ini bukan tentang menghindari absurditas, tapi menari bersamanya. Kita mendorong batu itu tidak karena berharap hasilnya berubah, tapi karena dalam mendorong itulah kita menemukan diri kita sendiri. Mungkin di akhir hari, kebahagiaan bukan soal sukses atau gagal, tapi soal sadar bahwa hidup itu memang absurd, dan kita tetap memilih untuk melanjutkannya. Seperti Sisyphus, kita mendorong batu kita masing-masing. Batu yang kadang terasa berat, kadang membuat kita ingin menyerah. Tapi di antara semua kejatuhan, ada momen-momen kecil yang membuat kita tersenyum. Momen di mana kita sadar bahwa kita masih hidup, masih berjuang, masih memilih untuk terus berjalan. Pernah gak kamu berjalan pulang sore hari dan tiba-tiba merasa hampa? Langit indah, orang-orang sibuk, tapi dalam dada terasa kosong. Kamu mulai bertanya, kenapa aku melakukan semua ini? Setiap hari kita berlari, mengejar waktu, target pencapaian. Kita bekerja keras, belajar keras, supaya bisa hidup lebih baik. Tapi kadang, di tengah semua itu, kita lupa apa arti lebih baik. Apakah lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, atau hati yang tenang? Eksistensialisme bilang, hidup ini tidak punya makna, kecuali yang kamu berikan sendiri. Dunia tidak menjawab pertanyaanmu, tapi itu bukan kutukan, itu kebebasan. Karena kamu bebas memilih siapa dirimu dan untuk apa kamu hidup. Jadi kalau kamu merasa lelah dengan karirmu, mungkin bukan pekerjaanmu yang salah. Mungkin kamu yang lupa bertanya, untuk apa aku melakukan semua ini? Kadang kita pikir, kalau sudah sukses, kita akan bahagia. Tapi ternyata, setelah sampai di sana, kita hanya menemukan bukit lain yang harus didaki. Sama seperti Sisyphus, mendorong batu ke puncak gunung hanya untuk melihatnya jatuh lagi. Tapi Camus berkata, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia, karena makna bukan datang dari hasil, tapi dari kesadaran dalam proses itu sendiri. Hidup memang absurd, tapi justru karena itu, kita bisa memilih untuk melanjutkannya dengan sadar. Menjadi diri yang sadar artinya tahu bahwa hidup itu tidak selalu berarti, tapi kita memilih untuk memberinya arti. Saat kamu menulis, memasak, berbicara, atau sekedar duduk diam, kamu sedang menciptakan makna. Kamu sedang hidup sepenuhnya. Tidak semua orang sadar dengan hidup. Banyak yang hanya berjalan otomatis, seperti mesin dengan jadwal dan harapan orang lain. Tapi kamu bisa berhenti sejenak, tarik napas, lihat sekeliling, rasakan bahwa kamu benar-benar ada di sini. Jadi, jangan sekedar bekerja untuk hidup, bekerjalah untuk menemukan hidupmu. Temukan apa yang membuatmu merasa ada, bukan demi hasil,
tapi demi kesadaran itu sendiri. Karena saat kamu sadar, dunia berhenti jadi tempat yang kosong. Dunia menjadi cermin yang memantulkan siapa kamu sebenarnya. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tersesat, jangan takut. Mungkin itu pertanda kamu sedang bangun dari hidup yang dijalani tanpa sadar. Dan saat kamu benar-benar bangun, kamu akan melihat, bahkan dalam kegelahan, ada kediaman kecil karena kamu tahu kenapa kamu masih melangkah. Menjadi diri yang sadar bukan berarti hidup tanpa lelah, tapi hidup dengan sadar bahwa setiap langkahmu bermakna. Setiap waktu punya kisah, dan setiap bicara punya makna. Terima kasih sudah meluangkan waktu di waktu bicara. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di obrolan selanjutnya.